Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, hari ini saya berada di salah satu daerah di Kabupaten Karawang, di tempat produksi minuman yang diberi nama Dekenyot. Nah, ini menjadi menarik nama ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan ownernya. Sahabat UMKM, nah ini ownernya di samping saya, owner Dekenyot. Ya, kita ingin tahu kenapa namanya Dekenyot. Dan saya dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi ini adalah ownernya Dekenyot. Bu, Ya. Ibu produksi minuman. Ya. Namanya Dekenyot. Yang saya tertarik adalah namanya. Kenapa Bu Dekenyot? Silakan Bu. Agak nyeleneh ya Pak ya? Iya. Kenapa Dekenyot? Nah kalau D itu karena inisial saya kan namanya Dewi. Jadi D. Iya. Jadi orang itu mengingat Dekenyot, oh minumannya Bu Dewi gitu. Kalau kanyotnya itu apa? Nah sekarang kata suami gini, kalau misalkan kita mau bikin brand minuman, bikin Bunda yang namanya agak nyeleneh katanya gitu. Ya. Kalau misalkan namanya agak nyeleneh, orang itu kan apa sih itu Dekenyot itu? Bertanya-tanya gitu. ya. Bertanya-tanya. Penasaran gitu ya. Gitu. Nah terus tertariknya gini, saya kan punya anak kecil, dia suka jajan es. Saya suka ngomong, kan dari Sunda, mending ngenyotan wae es gitu, jadi udah Dekenyot gitu Pak. Jadi mengenyot itu dalam Ya. bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya tuh nyedot ya, Nyedot, kelihatan kira-kira. Jadi anaknya suka jajan es, suka disedot, dibilang ngenyot Ngenyot. aja gitu. Jadi D-nya adalah Dewi, Ya. kenyotnya adalah nyedot. Nyedot. Jadi namanya minuman ada sedotannya. Jadi cocok banget. Jadi luar biasa filosofi dari nama ini. Saya akhirnya paham, mudah-mudahan sahabat UMKM jadi pembelajaran. Tadi Ya. diberitahu oleh suaminya ya Bu ya, Ya, harus bahwa nyeleneh harus katanya. nyeleneh. Nah, Ya. dengan nyelenehnya ini dikenal banyak orang. Ya. Alhamdulillah. Nah Bu, Ya. kenapa Ibu produksinya minuman? Nah, kenapa minuman? Saya tertariknya dulu waktu di rumah di Cikampek ada salah satu brand yang bagus. Nah, di depan rumah saya itu banyak pengunjungnya, laku lah. Terus tadinya saya mau join franchise, tapi kepikiran kenapa kita enggak bikin franchise sendiri aja. Ya namanya kita coba-coba lah gitu ya. Betul. Nah, bulan Juni kemarin 2019, alhamdulillah setelah saya bikin racikan yang pas, saya testingnya ke Pak Camat. Pak Camat Sueb, Kecamatan Cikampek, dan alhamdulillah kata Pak Sueb dikasih tahu, Bu, ini harus berkembang katanya. Bikin franchise-nya nanti saya kasih tahu cara-caranya gimana. Nah, ketemulah saya sama sahabat UMKM. Dan alhamdulillah legalitas halal, kita dipermudah gratis, Pak. Oh begitu. Ini udah halal. Terus dan alhamdulillah udah ada 11 titik dalam 1 tahun dari bulan Juni 2019, sekarang bulan Agustus ya 2020 kita udah ada 11 titik. Oh jadi Ibu nyimpan produk Ibu di tempat-tempat, kriterianya apa tuh yang bisa ditempati oleh produk Ibu? Kalau yang 5 itu mereka gabung kemitraan sama kita. Gabung kemitraan kita ada yang paket 5,5 juta. 5,5 juta itu pakai boot portable, jadi bisa bongkar pasang. Bootnya dari Ibu? Iya, dari saya. Nah, Serahkan terus ke sana. kemitraan kita itu gabung cuman nyiapin modal 5,5 juta. Nah, setelah itu dia langsung tinggal jualan aja. Nah, terus repeat ordernya itu bahan-bahannya ke kita gitu. Nah, alhamdulillah udah ada 5 titik yang gabung kemitraan. Dari Dengklok ada 2. Gabung kemitraan yang 12.500.000 sama 8,5 juta.
Bedanya apa tuh? Yang 5,5 dengan 8,5? Kalau 5,5 juta itu kita dari bootnya Pak, bootnya boot portable yang 5,5 juta. Kalau yang 8,5 juta itu bootnya dari kayu. Oh. Nah kalau yang 12 juta itu bootnya itu bervariasi, gitu, banyak variasinya, gitu, agak bagus dari bootnya. Oh, bahan-bahan dari kita. Ya semua. Terus tenaga Bahan kerja kap. yang mengerjakannya siapa di sana, Kalau Bu? tenaga kerja, kalau misalkan gabung kemitraan itu yang gabung kemitraannya yang nyiapin tenaga kerjanya, gitu, Dari mereka. tempatnya gitu. Jadi Tempat. mereka itu cuma ke kita beli brand kita karena ini kan udah brand saya, gitu. Dilatih itu Ya, dulu, di berarti training ada dulu, Berapa selama lama 3 hari, trainingnya? Oh, 3 hari. Gitu, di Berapa training. orang itu yang di training? Yang di training ownernya sama yang mau kerjanya 2 Oh, orang. jadi 2 orang Iya. ya. Itu perjalanan 2 orang. Iya. Senilai berapa itu yang diberikan ke mereka bahan bakunya, Bu? Bahan bakunya kita dari boot aja, kalau bootnya yang lumayan bagus, yang 12 juta ya. Boot aja hampir 6 juta, 7 juta dari boot. Nah kalau dari bahan baku ya kisaran sisanya lah. Dalam jangka, kalau misalkan sehari aja dia sampai 100 cup, kalkulasi 2 bulan bisa balik modal. Oh, 2 bulan. Kalau modal, sehari ya. 100 cup gitu. Betul. Tapi betul, masa betul. pandemi begini mah agak leseh, Jadi, Pak. ya. Nah itu, jadi nanti selain mereka kita kenakan yang 12 juta itu Iya. sama yang 8 juta, Ya. nah berikutnya apa itu yang diperoleh oleh Nah, Ibu? berikutnya itu dia repeat order ke kita belanja. Oh, belanja ke Ya, kita, itu kayak saja ya, ya, gitu. Kayak ini apa? Cup, Cupnya udah di kan kita udah ada karena udah di brandnya. brandnya ya kan, cup sama bahan-bahannya, bahan baku. bahan baku. Jadi beli ke kita. Oh gitu, Ya. iya. Dari 1 cup itu modalnya ya HPP-nya itu si kemitraan 5.000. 5.000. Dia jual kan cup segini itu 10.000. Oh, dia punya 100% ya. Ya, 100% itu di luar Di dia luar belum tenaga kerja ya, ya, tenaga luar kerja tenaga sama sewa tempat kalau Sewa dia punya tempat tempat. sama gitu. listrik kali Ya, ya. sama listrik. Nah, ini butuh alat nggak Bu untuk memproduksinya? Mungkin blender atau apa gitu? Paling pakai hand mixer ya, Pak. Nah, itu dari siapa? Dari Alatnya? kita. Oh, langsung Jadi si diberikan. kemitraan itu udah semua tinggal jualan aja. Oh, Ya. begitu. Luar biasa ya. Kalau Ini apa? Ada berapa varian, Bu? Kalau varian rasa kita kemarin kita lapor ke MUI ada 19 varian rasa. 19 ya. Ya, 19 varian rasa. Luar Karena biasa. kita kerjasama sama PT powdernya, powder drink, jadi kita disuplai. Di mana itu PT Powder Brink? Kita ambil 3 supplier, suppliernya yang ini ke sini dari Bandung, dari Karawang juga ada yang dari datang Surabaya. ke sini ya, memberikan. Jadi kalau misalnya kita habis, kita telepon suppliernya yang ke sini. Oh, nganter. begitu. Iya. Nah, nanti dari kita packaging lagi. Jadi kita jual ke kemitraan itu per saset, Pak. Oh, per saset. Jadi Ya. satu ini, Ya, satu kita udah ada ukurannya. udah ukurannya full jadi gitu udah ya. per saset. Jadi berarti udah ada semualah semuanya racikan. primornya, Semua gulanya dan bahan-bahannya, sebagainya, ya. kecuali es batunya ya. Ya, es batu sama susu diamond. Oh, susu Nah, mereka ya, dari mereka. Iya. Nah, yang dijual, yang di repeat ordernya yang 5.000 itu tadi, Ibu yang itu aja tidak termasuk susu. Udah termasuk, saya kalkulasikan dihitung-hitung itu. Kalau susu kan kita pakai takaran. Nah, Takarannya segini 50 mili. Nah, kita udah dihitung-hitung teh HPP-nya kurang lebih 5.000 sama cup gitu. Sama semuanya. udah ya termasuk Termasuk bahan cupnya. bakunya. Iya. Dari Nah, terus kan ini pengemasan seperti ini kan Iya. perlu mesin. Nah, Iya. mesinnya dari kita. dari kita. Oh, termasuk Ya. itu. Jadi 12 juta dan 8 juta setengah itu. Ya. Kalau ada Udah. yang 12 juta, itu udah termasuk mesin Semua. ini ya buat udah itu. termasuk. Kecuali box es sama termos air panas.
Oh. Karena box S, kenapa kita nggak ikut sertakan? Kadang si kemitraan itu, saya mau beli sendiri, mau box S-nya yang ukuran lebih besar atau kecil oh, gitu. gitu ya, iya, iya. Sama termos air panas. Nah, Ya. air panas itu buat apa itu ya? Air panas itu kita kan powder. Nah, Oh, dari powder. powdernya itu dimasukin ke cup, nanti dikasih air panas. Oh. Air panas nanti kita blending Blender. pakai ini, pakai hand mixer. Oh, iya, Baru iya. dikasih es batu, baru kasih air susu diamond sama susu oh iya, kental iya. manis. Air gitu. susu ya. Iya. Kasih susu. Dikasih soda lagi nggak? Enggak. Oh, enggak ya. Wah, ini bisnis yang luar biasa, Ibu. Benar-benar seorang ibu yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga, ya. Jadi sekarang tadi kan dari 11 ini 5 yang kemitraan, Ya. yang sisanya yang 6 Yang apa itu, 6 Bu? itu kita di mall buka. Kebetulan sekarang lagi PPKM, udah 1 bulan off Oh, dulu. betul. Di mall karena kita kan gabung sama UMKM ya, Hmm. difasilitasi, kita nggak ngontrak, Pak. Oh iya, iya. Jadi profit sharing sama pihak manajemen mall. Nah, itu berapa profit sharingnya tuh? Nah, kalau misalkan dalam sehari kita dapat 1 juta, masuk ke rekening kita 800.000. Oh. 200.000-nya buat manajemen Mereka. mall. Berarti 20% ya, Bu ya? Ya, 20%. Oh. Tapi tetap kita bayar listrik sama air Oh, sama kita yang karyawan bayar. dari kita. Oh iya, iya, Ya. iya, iya. Alhamdulillah sangat membantu, Pak. Pas saya gabung sama UMKM, jadi brand saya itu, jadi tadinya waktu saya belum gabung sama UMKM baru cuma 3. Setelah saya gabung sama UMKM Karawang sama Bunda Yani, jadi alhamdulillah banyak dikenal. Terus kalau ada event bajar di mall kita ikutan gitu. Luar biasa, sahabat UMKM. Ini patut diacungi jempol. Dari mulanya melihat orang lain, kelihatan rame, mau ikut franchise, tapi berpikir kenapa tidak kita sendiri. Ini adalah sebuah sebuah upaya yang luar biasa dan langsung go. Dan akhirnya 1 sekarang tahun 11. sudah punya 11 titik, 5-nya kemitraan franchise, Ya, yang franchise. yang 6-nya 6 titik itu punya 6 titik sendiri. punya sendiri. Berarti karyawan sendiri ya. Ya, karyawan sendiri. Ibu maaf kalau Ya. boleh tahu nih. Gaji karyawan berapa satu? Kalau gaji karyawan, karena Dekenyot ini terlahir di masa pandemi kita merekrut karyawannya gini. Daripada kalian nggak punya penghasilan, mau nggak kerja di ibu? Tapi ibu nggak menjanjikan gaji dengan gede, dengan Iya. standar. Karena kenapa? Melihat dari kondisi yang sekarang gitu. sekarang, Nah, ya, dan iya, iya. alhamdulillahnya si karyawannya itu respon bagus, Pak. Dia juga untuk belajar cara meracik gitu. Betul, jadi dilatih dulu sama kita, ya. dilatih. Terus sama saya dikasih inspirasi gini, anggaplah jangan ibu bos gitu ya. Kalau misalkan anggap partner, nanti kalau misalkan kamu punya modal, kamu bisa usaha sendiri. Sekarang begini, Bu. Tadi kan Ibu di yang 6 ini punya tempat sendiri ya, Bu ya. Iya. Kalau itu kan manajemen tenaga kerjanya yang Franchise kemitraan itu, mah kemitraan udah mah, mereka ya. mereka, iya. Nah, ini yang punya Ibu sendiri nih, saya mau tahu ya. Nah, mereka tadi udah digajinya sesuai dengan kondisi yang ada, kan gitu. Sekarang. Mereka kan tidak diawasi langsung ya, Bu ya. Ya. Nah, kira-kira Ibu untuk mengantisipasi, maaf ya, Ya. orang itu kan ada yang tidak jujur ya, gitu. Ya. Mungkin laku 10, ngaku 8 gitu. Itu gimana, Bu, caranya, Bu? Nah, mensiasatinya gini, Pak. Saya ada pembukuannya. Ah, Terus pertama kita buka, saya bikin ada stoknya, buku stok. Ini ibu ngirim misalkan cup, dari pertama buka kita stok cupnya ada 200 misalkan. Nah, terus ini stok powdernya juga ada 200. Nah, tiap ada yang beli dicatat gitu. Oh iya, jadi Ya, Ibu ngitung ditulis. stok ya. Ya, Stoknya ngitung sini stok. kemana nih, hilang nih. Ya, gitu. Terus sama saya juga gini, kalau misalkan si karyawannya aus, sok free dikasih. Oh gitu, ada spare berapa itu Spare. kira-kira? Ya, pokoknya sehari 1 Oh, lah sehari gitu. 1 ya. Tapi jangan pakai cup yang
Ini, yang ini brand saya sediain pakai gelasnya. gitu ya. Oke. Kalau begitu Ibu, berapa orang karyawan di sana? Ngelihat kondisinya Pak, kayak yang di mall kita 1 orang kalau hari biasa, tapi kalau hari Minggu karena di mall rame 2 orang. Oh gitu ya, ya. Kalau sekarang mah sedih Pak, nggak ada pemasukan sama Sekarang mah sekali. semua kita iya. mesti sabar. Iya. Tapi kan Ibu sudah banyak tabungannya. Alhamdulillah ya Allah. Sahabat UMKM, pembelajaran lagi buat kita. Bagaimana caranya mengawasi karyawan di cabang ya. Jadi tadi Ibu ini sudah punya trik sendiri. Ya, artinya apa? Pengawasan tetap ada ya gitu. Bukan berarti kita tidak percaya. Biasanya orang melakukan kesalahan itu karena ada kesempatan. Nah, kalau ada pengawasan seperti ini jadi bagus saya kira ya. Ibu, Ya. kelihatan Ibu begitu membuka usaha langsung settle ini luar biasa. Tapi saya nggak begitu percaya begitu saja. Mungkin sebelumnya Ibu ada pengalaman usaha lain. Nah, sebenarnya pengalaman saya tuh banyak Pak. Kalau diceritain nggak cukup sehari. Luar biasa. Secara singkatnya, dulu saya dari gadis itu sebelum nikah udah usaha apapun. Waktu sekolah SD jualan cilok apa gitu ya. SMP jadi tukang foto. SMP. Waktu kuliah sempat kuliah jualin buku-buku dosen. Nah, pas saya kerja sambil jualan baju, jualan makanan, apapun itu saya laksanakan dan dijualin. Jadi waktu saya kerja tuh uang gaji bisa utuh. Yang buat sehari-hari itu dari hasil jualan. Gitu. Kalau misalkan masuk pagi, masuk jam 7, jam 5 udah ada di loker. Weh. Mungkin Udah kalau dagang yang dulu ya. lihat channel YouTube saya, yang dulu satu profesi sama saya, satu kerjaan, masih jadi kuli lah ya, kuli pabrik. Banyak yang langganan saya yang suka nganjuk handphone. Barangkali yang lagi lihat. Baik, sahabat UMKM, bener. Saya merasa nggak mungkin begitu buka usaha langsung settle. Bahwa orang yang berusaha itu sudah pasti ada pengalaman pahitnya dulu Pahit, ya. Pengalamannya jatuh bangun itu udah biasa dalam usaha. Makanya tidak ada yang tiba-tiba saya ingin jadi pengusaha tiba-tiba jadi enggak. Pasti akan ada hal-hal yang dia lalui menjadi pengalaman yang dijadikan ilmu bagi pengusaha itu. Contohnya Ibu Dewi ini bekerja, bawa dagangan, pernah jualan, maka Kredit dan nah, kafe. ini apa luar itu. biasa ya kan itu. Nah Ibu selanjutnya Ya. apa yang akan Ibu lakukan? Saya yakin Ibu masih punya rencana-rencana besar lah ke depannya. Kalau rencana besar, mimpi mah banyak Pak. Tapi insya Allah satu persatu. Ini juga kan saya punya franchise, mimpi saya 2 tahun yang lalu. Tapi saya minta sama Allah, ya Allah, kalau memang mimpi saya bisa terwujud, laksanakanlah, tapi alhamdulillah terwujud. Kalau mimpi saya kan dulu pengen beli rumah ini, alhamdulillah udah kebeli, tempat strategis. Nah kedepannya kalau misalkan kita punya modal lagi, ini mau dibikin kafe Pak. Oh gitu ya. Nah, ya. ini kan sambil jualan nasi uduk juga. Jualan nasi uduk pagi sama sore jualan. Nah, kebetulan kan di sini akses jalannya kan rame. Rame ya, iya. Nah, makanya saya merapat ke UMKM sama ke UBP, saya minta pendampingan Bapak gimana caranya franchise saya itu dikenal. Jadi di kemarin itu sinilah ikut gitu. pelatihan juga kan di UBP kan? Wah. Yang batch 1. Oh iya. Iya, ikut. Oh sahabat UMKM, pelatihan itu bagi pengusaha harus terus dilakukan. Setiap kegiatan pelatihan, apakah itu dinas terkait, kemudian LSM atau apa yang mengadakan pelatihan, termasuk kampus, ini katanya sudah ikut di kampus UBP ya, pelatihan UMKM ya, itu manajemen usahanya ya kan. Nah akhirnya mereka akan terus menggali ilmu dari manapun asalnya, sehingga usahanya akan terus berkembang.
Termasuk harapan ibu ini ingin bikin kafe ya di sini. Ya, Wah, mantap. bikin kafe. Kalau ada uang lagi pengen di ininya di ke atasin. Jadi yang pada pengunjung itu di atas. Oh, gitu ya. Ini Mudah-mudahan baru mimpi, terlaksana. Pak. Saya merasa bahwa ibu punya kapasitas untuk melakukan itu. Ya, kalau dilihat dari perjalanannya yang luar biasa ini. Jatuh bangun, Pak. Sahabat Karena UMKM ini luar biasa. Ya. Ibu Dewi ini perjuangan dari awal. Sebelum dia punya dekenyot, dia juga berusaha dari sisi yang lain. Dan akhirnya sekarang sudah settle di dekenyot dan dia ingin mengembangkan yang lain. Kita doakan, semoga beliau berhasil. Amin. Sahabat UMKM, usaha itu tidak serta-merta dilakukan langsung berhasil, tapi harus melalui perjuangan. Salam kolaborasi.